Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Maulana dengan NPM 235009095 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan komoditas padi di daerah Jember melalui pendekatan rich picture, kemudian analisis scatwood, dan juga mind map mengenai pengembangan. Yang pertama yaitu mengenai rich picture, mana ada 6 permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai permasalahan akses pupuk yang terbatas. Hal ini bisa disebabkan oleh pengurangan subsidi pupuk dari pemerintah kepada para petani, sehingga para petani menjadi sulit untuk mendapatkan pupuk. Kemudian hal ini juga bisa terjadi ketika eh, sebagian petani belum bisa mendapatkan pupuk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu akses benih unggul yang belum maksimal, di mana ini menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan benih unggul yang maksimal. Pemerintah sudah menyediakan benih unggul, akan tetapi dalam penggunaannya belum bisa dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga yaitu infrastruktur irigasi yang belum memadai, di mana ini juga menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi para petani mengenai irigasi, sehingga para petani bisa menanam padi tidak hanya mengandalkan curah hujan saja. Ada irigasi jadi lebih mudah untuk mendapatkan air bagi lahan yang ditanami padi tersebut. Kemudian untuk nomor 4 yaitu fluktuasi harga gabah di musim panen. Ini juga tentunya menjadi tugas pemerintah untuk menstabilkan ataupun buat si harga padi gabah padi di musim panen lebih stabil. Kemudian yang kelima yaitu rendahnya adopsi teknologi modern. Nah, hal ini tentunya menjadi tugas bagi para akademisi ataupun penyuluh untuk mentransformasikan teknologi-teknologi modern kepada para petani agar para petani bisa mengadopsi teknologi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kelompok tani, di mana ketika para petani masuk ke dalam kelompok tani, mereka akan bersama-sama mempelajari mengenai teknologi-teknologi modern, sehingga bisa memudahkan dalam proses produktivitas padi tersebut. Kemudian yang keenam yaitu ada akses mesin pertanian yang masih terbatas. Hal ini menjadi tantangan bagi para eh, penyuluh ataupun yang lainnya ataupun pemerintah untuk menyediakan harga ataupun alat-alat pertanian yang lebih terjangkau bagi para petani. Kemudian selanjutnya yaitu masuk ke analisis keku, di mana poin pertama yaitu customer, di mana customer itu sendiri adalah orang yang paling merasakan banyak manfaat dari adanya transformasi tersebut, yaitu petani, di mana petani inilah yang paling banyak merasakan manfaat ketika sistem pertanian tradisional beralih menjadi pertanian modern, sehingga ketika transformasi ini terjadi, para petani bisa menjadi lebih efisien ataupun efektif dalam proses usaha tani padi tersebut. Kemudian aktor inilah yang eh, menjadi motor bagi perubahan tersebut, yaitu yang pertama kelompok tani, pemerintah, dan yang terakhir penyuluh. Kemudian transformasi adalah perubahan yang terjadi, di mana transformasi di sini yaitu peralihan dari sistem pertanian tradisional beralih menjadi sistem pertanian modern yang berbasis teknologi, dengan tujuan untuk memudahkan para petani dalam proses eh, usaha tani padi tersebut. Kemudian ada worldview, di mana ini adalah pandangan yang berbeda ketika transformasi itu dijalankan, di mana pertanian akan lebih dipandang sebagai pertanian yang lebih berkelanjutan guna untuk mendukung kesejahteraan para petani padi di daerah tersebut. Kemudian yaitu ada owner ataupun orang yang dapat mengendalikan transformasi ini, yaitu pemerintah maupun dinas pertanian terkait.
Kemudian yang terakhir yaitu ada kendala utama. Kendala utama di sini yaitu kebijakan, fluktuasi harga yang masih belum stabil, kemudian keterbatasan modal bagi para petani untuk mengadopsi teknologi maupun alat-alat pertanian. Kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan infrastruktur seperti irigasi yang belum memadai, akses jalan terhadap pasar yang masih rusak dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada mind map mengenai pengembangan komoditas padi. Yang pertama yaitu dari segi teknologi. Nah, para petani bisa lebih mempelajari ataupun lebih mengadopsi mengenai teknologi seperti Alsintan, di mana Alsintan itu sendiri adalah mesin-mesin pertanian yang dapat memudahkan para petani untuk pengerjaan dalam usaha tani padi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada benih unggul, di mana benih unggul ini adalah menjadi salah satu kekuatan ketika para petani ketika mengadopsi benih unggul, maka bisa dalam segi biaya pun bisa ditekan. Contohnya ketika penggunaan pupuk, ketika benih unggul tersebut benihnya tahan terhadap hama, maka penggunaan pupuk untuk mengendalikan serangan hama bisa ditekan. Kemudian dari segi infrastruktur juga yaitu melalui perbaikan irigasi, sehingga ketika adanya perbaikan dalam segi irigasi para petani tidak khawatir ketika ingin melakukan usaha tani. Kemudian dari segi kebijakan juga yaitu yang pertama ada subsidi yang tepat sasaran. Seringkali subsidi juga masih banyak yang belum tepat sasaran, di mana para petani ada sebagian petani yang belum bisa mendapatkan subsidi, baik subsidi pupuk ataupun subsidi yang lainnya. Kemudian dari segi kebijakan juga yang kedua yaitu kolaborasi antar sektor, sehingga dapat memudahkan para petani untuk menjual hasil-hasil pertanian padi tersebut, sehingga dapat menaikkan pendapatan para petani di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dari segi pasar, yaitu di sini pasar juga harus menjaga stabilisasi harga, sehingga para petani tidak khawatir ketika musim panen raya, sehingga para petani masih memiliki semangat untuk menanam usaha padi tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.